gaji 30 juta sebulan, masih mau buka usaha atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kita bertemu kembali dalam channel Alni TV. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pengusaha yang udah sukses dengan bisnisnya tentunya. Masih muda, mungkin masih jomblo juga, nggak tahu deh. Ntar kita tanya masih jomblo apa enggak. Kita kenalan dulu. Abang siapa bang? Saya Yudi. Abang Yudi. Apa kabar bang? Sehat? Baik. Nah, kasih Bang Yudi udah ngasih kesempatan buat saya ngobrol-ngobrol sebentar. Kita ngebahas tentang gimana sih mungkin anak muda yang memberanikan diri untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi seperti yang kita lihat biasanya itu kan kebanyakan anak muda lulus kuliah itu biasanya rame-rame ngelamar kerjaan buat kerja kantoran. Nah saya lihat Abang Yudi ini cukup unik nih, beda. Jadi buka usaha sendiri dan berhasil seperti yang kita lihat ada usaha kopi ya bang. Kopi. Nah, jadi saya pengen belajar dari abang, kita ngobrol-ngobrol ya, mungkin ada teman-teman yang lihat video ini nantinya bisa belajar banyak juga dari Bang Yudi. Abang Yudi sendiri gimana nih? Awal mulanya terjun jadi pengusaha, mindsetnya itu gimana? Ya awalnya sih mungkin dari kuliah kali. Kuliah kan ambil perhotelan. Ya. Habis itu melalang buana pindah ke coffee shop, restoran. Sempat berangkat ke luar negeri dan at the end ngerasa capek kali ya kerja sama orang. Oh sempat kerja dulu ya? Kerja, di awalnya semuanya kerja. Oh gitu ya. Berarti gimana ya? Mungkin yang seperti yang saya tahu itu basic orang yang buka usaha itu mungkin ada 3 bang. Jadi pertama lulus kuliah, kerja sama orang dulu, akhirnya punya ilmu buka usaha sendiri. Ya, pasti harus cari pengalaman Ada dulu, kan? juga yang buka usaha langsung tanpa ilmu dan akhirnya mungkin ada yang belum berhasil gitu ya. Ada yang basicnya pendidikannya bisnis dan buka usaha gitu. Jadi kayak gitu ya. Ya, Nah, tapi Abang Yudi sendiri di mana nih? saya sih lebih prefer abis lulus kuliah tetap kerja dulu sesuai passionnya masing-masing. Ya. Karena kalau kita kerja atau bisnis sekalipun kalau tanpa passion susah. Gitu ya. Jadi harus ada passion dulu, Passion ada dulu. pengalaman dulu mungkin ya. Dari Pengalaman. pengalaman itu baru kita buka usaha sendiri Ya. gitu. Kan sekarang Bang Yudi udah sukses nih buka usaha kopi. Ya, benar ya usaha kopi ya. Kopi. Alasannya Bang, alasannya buka usaha kopi itu apa? Kalau dari analisa sekarang itu kan minuman kopi itu kan sudah menjadi kebutuhan pokok selain nasi. Jadi tahun ke tahun itu nggak mungkin bakal mati karena penikmat kopi tambah banyak. Lifestyle juga mungkin kali ya Bang. Iya. Jadi mungkin kopi orang juga nggak sekedar minum kopi juga sekalian buat santai gitu ya. Meeting segala macam itu jadi semua bisa masuk. Di prospeknya masih bagus banget ya. Masih kebutuhan. Ini kan namanya R3 Kopi. Iya. R3 Kopi itu apa sih Bang? R3 Kopi itu terbentuk karena kita mempunyai konsep di awalnya mobile. Ya. Yang kita gunakan medianya itu roda 3. Jadi kendaraan roda 3. kendaraan roda 3. Jadi yang dimana dia bisa mobile di mana aja dia mau jualan. Jadi nggak terpatok harus berhenti di satu tempat gitu ya? Iya. Jadi kita bisa ngeliat titik-titik di mana yang lebih ramai, kita bisa pindah. Iya. Gitu ya. Dan Dan kalau karena- ada event-event, ada acara musik atau olahraga mungkin bisa kita bisa ke sana ya. Karena zaman sekarang kita harus jemput bola. Oh, gitu ya. Beda R3 Kopi itu dengan coffee shop yang lain apaan Bang? Kan kita lihat nih di mana-mana coffee shop pada ramai banget gitu. Dan mereka pasti punya ciri khas sendiri. Nah, R3 Kopi ini ciri khasnya seperti apa Bang? Nah itu yang balik di awal yang saya tadi bilang, kita mengutamakan mobile-nya.
mobile-nya gitu. Ya, dimana kita bisa jemput bola. Mm-mm. Karena kalau di mana coffee shop lainnya itu kan Kebanyakan berbentuk di kios ya. atau booth. Stay gitu di situ ya. Jadi mereka kan lebih cenderung pasrah. ya. Ya kondisi situ ya. Ya kalau lagi slow moving ya mereka harus terima Iya. gitu. Tapi emang beneran sih, booth-nya kayak gini tuh emang bener-bener unik Bang. Unik dari yang lain tuh beda gitu ya. Udah ada berapa cabang Bang? Kita sekarang 5 Bang. 5. 5 cabang. Baru mulai dari tahun? Kita mulai di tahun kemarin di Desember. Dalam 1 tahun. Desember 19, 15. Desember 18. Desember 2018. Ya. 2019 berarti ya pas 1 tahun ya, 1 tahun. tahun 1 bulan berarti udah bisa 5 cabang. Iya Pak, baru lah Bang, baru 5 cabang. Baru 5 cabang. Nah, teman-teman luar biasa banget. Bang Yudi baru buka 1 tahun udah buka 5 cabang langsung. Nah, tentunya pasti ada ilmunya nih, rahasianya apa nih, nanti kita ulik-ulik lagi nih sama Bang Yudi nih. Target tahun ini berapa Bang? Tahun 2020 ini Bang? Target tahun ini, kalau dari analisa tahun ini sedikit agak slow Bang. Agak slow, mungkin kalau untuk tahun ini bisa bertambah 3 cabang kayaknya sudah luar oke. biasa ya. Sudah oke. Untuk tahun ini agak slow. Berarti 2019 kemarin bisa buka cabang langsung 5 itu berarti termasuk cepat ya? Luar biasa. Iya, buat saya sih ya nggak cepat juga sih Bang. Karena 5 itu buat saya masih kecil. Masih kecil. Dengan market kopi yang sekarang udah ada ya. Iya. Dan dengan kompetitor yang udah ada, ya untuk 5 cabang sih saya bilang sih nggak terlalu Standar cepat. lah ya. Standar. Tapi buat pemula ya, Pemula oke. luar biasa. Cara menghadapi kompetitor gimana Bang? Cara menghadapi kompetitor cuma satu sih Bang. Totalitas Bang. Totalitas. Ngomongin bisnis tentunya kita nggak bisa jauh dari kata-kata omset Bang. Omset. Ya, pasti. Pasti itu. Omset gimana Bang tahun ini Bang? Tahun ini, nah itu saya bilang Bang, tahun ini agak slow karena satu mungkin faktor dari tahun baru kita banjir ya. hujan, Chinese New Year, jadi semua dananya itu sebenarnya kayaknya ketahan kayak mungkin Tahan ya. ditahan kayaknya. Mungkin pengaruh tahun ajaran baru kali ya, anak-anak masuk sekolah juga pengaruh kali nggak? Belum kayaknya, karena itu kan pertengahan tahun. Kalau sekarang ini mungkin lebih cenderung ke cuaca kayaknya. Karyawan ada berapa Bang dari total 5? Kita karyawan ada 7 orang. 7 orang. 7 orang. Jadi 1 titik 1 ini ya. Ada 1 titik 1 orang, ada 1 titik 2 orang. 5 cabang itu di Jakarta semua atau udah ada di daerah? Nah, kalau sejauh ini kita masih Jabodetabek. Jabodetabek ya. 1 di Bekasi, 1 di Tangerang, di sini Blok M, mau Kelapa Gading sama di Kebun Jeruk. Dengan 5 cabang coffee shopnya dalam 1 tahun, tentunya udah disebut berhasil ya Bang buat pelaku UKM, buat kelas bisnis UKM gitu ya, UKM. Mungkin Abang bisa bagi-bagi tips, trik atau saran-sarannya bagi teman-teman yang pengen buka usaha kuliner juga Bang. Nggak harus kopi, mungkin makanan atau cemilan-cemilan yang lain, mungkin bisa bagi-bagi ilmunya Bang. Ya, 1 totalitas dan konsisten. Konsisten dalam quality dan kualitas ya, mutunya. Soalnya pembeli sekarang lebih kritis. Pembeli lebih kritis ya. Pembeli lebih kritis dari harga dan kualitas. Bahkan mungkin ada pembeli yang lebih tahu daripada si pelaku usahanya sendiri Ya, kali ya, lebih pastinya. paham ilmunya gitu Sekarang ya lebih kritis. Nah Bang, ini
sistemnya kan udah ada 5 booth itu, Ya. sistem franchise atau gimana Bang? Kita ngeluarin franchise juga. Sejauh ini ada beberapa calon untuk di luar Jakarta. Nah, kita lagi masih godok prosesnya. Kalau ada teman-teman yang pengen ngambil franchise dari R3 Kopi ini, gimana Bang? Bisa kontak saya di nomor handphone 0812 9371 6600. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin buka usaha kopi, bisa aja mungkin ambil franchise dari R3 Kopi ini. Tadi udah dijelasin nomor teleponnya, bisa langsung dihubungi abang kita, Bang Yudi, nanti bisa diomongin lebih lanjut. Karena emang bisnis kopi ini emang lagi booming banget dan prospeknya emang luar biasa banget sekarang, gitu ya Bang? Iya. Tadi kan dari awal kita ngebahasnya tentang anak muda yang lebih nyaman untuk menjadi pekerja kantoran gitu, nggak berani mengambil resiko untuk membuka usaha sendiri, jadi memilih zona nyaman sebagai karyawan Ya. gitu ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir, mau nggak kalau abang disuruh kerja kantoran lagi? Ya. Kalau ada yang nawarin gaji 30 juta sebulan, 30 juta sebulan, 30 juta sebulan. masih mau buka usaha atau balik lagi sebagai pekerja Tetap. kantor? Saya masih konsisten di bidang saya sini. Sombong amat. Saya sini. Benar. Benar. Alasannya? Basically saya karakternya lapangan, Bang. Orang lapangan ya. Saya lebih suka lapangan, dan ilmu lapangan itu nggak bakal bisa diukur dengan ilmu kantoran. Gitu ya. Ya. Jadi mindsetnya itu beda. Beda. Ya? Beda banget ya. Kantor kan monoton seperti itu, dan Ya. semua yang kita dapat udah ketakar. Jadi biarpun penuh resiko ya bisnis usaha Pasti, itu, semua pasti ada risiko. berani keluar dari zona nyaman gitu Pasti ya Bang? harus. Teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita tentang dunia bisnis, belajar bisnis dari pelaku usaha, pelaku UKM yang udah cukup sukses, Bang Yudi dengan R3 Kopinya. Jadi kalau teman-teman ingin buka usaha kopi, silakan dihubungi langsung di nomor yang telah disebutkan tadi. Sampai di sini ngobrol-ngobrol kita, jangan lupa saksikan video ini terus dengan narasumber-narasumber yang lainnya yang tentunya lebih sukses juga. Terima kasih teman-teman. Bang Yudi, terima kasih.